Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyanti dengan NIM 2023010104152, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kerusakan dan perubahan alam. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam, dosen pengampu Ismaun SSI MSI. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian kerusakan alam. Kerusakan alam merujuk pada kerusakan atau perubahan negatif yang terjadi pada lingkungan alam akibat aktivitas manusia. Ini termasuk berbagai tindakan yang merusak ekosistem alami seperti deforestasi, polusi udara dan air, serta kehilangan keanekaragaman hayati. Kerusakan alam dapat menyebabkan perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan kerusakan ekosistem yang berdampak negatif pada kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Adapun penyebab dari kerusakan alam ini, yang pertama itu deforestasi, penebangan hutan secara besar-besaran untuk pertanian, industri, dan pemukiman mengakibatkan hilangnya habitat dan kerugian ekosistem. Yang kedua, polusi lingkungan, pencemaran udara, air, dan tanah oleh limbah industri, kendaraan, dan limbah domestik merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Yang ketiga, perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim global dengan dampak ekstrim. Kemudian yang keempat, kehilangan keanekaragaman hayati. Perburuan liar, perusakan habitat alami, perubahan iklim, dan polusi menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati yang penting untuk keseimbangan ekosistem, kelangsungan hidup spesies. Yang kelima, pencemaran plastik. Penggunaan plastik sekali pakai yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama di lautan dan sungai, yang berdampak negatif pada kehidupan laut dan kesehatan manusia. Adapun dampak dari kerusakan alam ini yaitu yang pertama, banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, tanah longsor. Bencana ini sering menimbulkan korban jiwa karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit. Yang ketiga, pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Muncul berbagai penyakit yang tidak biasanya terjadi. Yang keempat, global warming. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar adanya. Suhu bumi semakin lama semakin naik. Adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu bumi semakin panas. Adapun upaya penanggulangan kerusakan alam yaitu yang pertama, restorasi ekosistem. Melakukan restorasi ekosistem yang rusak dengan melakukan reboisasi, rehabilitasi lahan terdegradasi, dan pemulihan ekosistem yang terancam punah. Yang kedua, rehabilitasi lahan. Memperbaiki lahan yang terdegradasi akibat aktivitas manusia dengan mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi erosi, dan mendukung perubahan vegetasi. Yang ketiga yaitu pembersihan lingkungan. Membersihkan limbah dan polusi yang telah mencemari lingkungan, baik itu udara, air maupun tanah untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang keempat, pengelolaan limbah. Mengelola limbah secara bertanggung jawab dengan melakukan daur ulang, pengolahan limbah, dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya. Kemudian, pengertian perubahan alam.
Perubahan alam merujuk pada segala perubahan yang terjadi di lingkungan atau ekosistem yang dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alamiah dan faktor perilaku manusia. Perubahan alam mencakup segala perubahan yang terjadi secara alami di lingkungan tanpa campur tangan langsung manusia, serta perubahan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Dengan demikian, pengertian dari perubahan alam adalah segala perubahan yang terjadi di alam, baik yang bersifat alamiah maupun yang dipengaruhi oleh interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian jenis-jenis perubahan alam. Yang pertama itu perubahan iklim. Perubahan suhu global, pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrim seperti badai, topan, kekeringan, dan banjir. Yang kedua, perubahan geologis. Pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pembentukan pegunungan atau cekungan geologi baru. Yang ketiga, perubahan ekosistem. Proses suksesi alami di ekosistem, perubahan komposisi flora dan fauna, serta interaksi antara berbagai spesies dalam rantai makanan. Yang keempat, perubahan biotik. Perubahan dalam populasi dan distribusi makhluk hidup. Adaptasi spesies terhadap perubahan lingkungan dan evolusi genetik dalam ekosistem. Adapun dampak dari perubahan alam ini, yang pertama, kerugian ekonomi. Perubahan alam seperti bencana alam dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar akibat kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya alam, dan biaya pemulihan. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Perubahan alam seperti deforestasi, erosi tanah, dan polusi udara dan air dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Yang ketiga, ancaman kesehatan. Perubahan alam juga dapat berdampak pada kesehatan manusia, seperti penyebaran penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim, kekeringan yang mengancam pasokan air bersih, dan peningkatan polusi udara. Kemudian, peran individu dalam mengatasi kerusakan dan menyikapi perubahan alam. Peran individu dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan menyikapi perubahan alam itu sangatlah penting. Dengan kita meningkatkan kesadaran lingkungan, mengadopsi praktik ramah lingkungan, konservasi sumber daya, terlibat dalam aksi lingkungan, mengadvokasi kebijakan lingkungan, memahami perubahan iklim, serta mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Individu dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan merespons perubahan alam. Dengan tindakan-tindakan ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan dari materi kerusakan dan perubahan alam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.